Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah penelitian pengembangan. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu penelitian pengembangan. Di sini kita tahu bahwa penelitian ilmiah yang menelaah suatu konsep, ya, teori, model, konsep atau prinsip dan menggunakan hasil telaah untuk mengembangkan suatu produk. Lalu di sini kita lihat salah satu banyak model penelitian pengembangan yang dapat dipilih untuk melakukan penelitian pengembangan, di antara lain ya model CAM, model Dick and Carey, Smith and Ragan, 4D, Board and Gale, RDR, dan model Plum salah satunya. Plum ini berasal dari Universitas Twente Belanda. Model penelitian Plum ini adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Kita lihat ini pengembangan ini kan kita tahu bahwa dia adalah research and development. Diawali dengan pemahaman objek penelitian, ya, sampai pada mengetahui keterandalan produk. Semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Model pengembangan Plum banyak digunakan untuk mengembangkan produk-produk pendidikan seperti bahan ajar, media, ataupun pendekatan pembelajaran. Menurut Plum, paradigma penelitian pengembangan terdiri dari 4 paradigma. Ya, di sini kita lihat untuk research and development, ini metode dan pengembangan merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk yang baru, yang valid, praktis, dan efektif. Ya. Ini kita lihat lagi bagaimana memahami bagaimana prosedur penelitian dan pengembangan menggunakan model Plum. Ada 4 paradigma untuk Plum ini. Kita lihat penelitian pengembangan R&D ini adalah upaya untuk mengembangkan atau menghasilkan suatu produk yang lebih unggul, baru, valid, praktis, efektif, dan efisien, ya, produktif dan bermakna. Kemudian tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan perangkat, kalau ini untuk dunia pendidikan, ya, perangkat yang valid, praktis, efektif, dan sesuai kondisi kebutuhan pengembangan. Lalu ini ada prosedur penelitian pengembangan. Di sini ada model yang konseptual, kita lihat dulu. Model konseptual ini bersifat analitis, menjelaskan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan dan keterkaitan antar komponennya. Lalu misalkan kita mau mengembangkan hubungan antar komponen kurikulum secara skematis. Lalu ada lagi model prosedural. Model ini menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan produk tertentu. Misalnya model yang kita pakai di sini model CAM, ID, Dick and Carey, Plum, dan sebagainya. Nah, ini untuk penelitian pengembangan di sini kita lihat ini alur kegiatan penelitian pengembangan ini. Mulai dari preliminary investigation, investigasi awal. Dari investigasi awal dengan berbagai macam cara, kita bisa lanjut ke mendesain suatu produk tersebut. Setelah mendesain itu selesai, langsung realisasi konstruksi, ya, realisasi produk yang mau kita hasilkan yang mau kita kembangkan. Kemudian adanya tes
untuk melihat efektivitas nih, evaluasi dan revisi. Nah, ini revisi perbaikan, kemudian implementasi, ya, penerapan dari produk-produk itu untuk melihat efektivitasnya juga. Nah, ini alur kegiatan tahap pengembangan ya. Ini alur kegiatannya, arah ke bawah. Kemudian arah kegiatan timbal balik antara tahapan pengembangan dan implementasi yang dilakukan. Ini di sini ya. Kemudian arah kegiatan balik ke tahapan pengembangan selanjutnya. Ini bisa berulang-ulang, ini lanjut, ini bisa kembali lagi. Misalnya mendesain nih, kalau belum bisa kita balik lagi ke preliminary, setelah tes revisi balik lagi ke ini ya, realization, tahu kalau udah sempurna ya menurut kriterianya, kita langsung bisa terapkan ya, atau sebar. Ini kita lihat pengujian produk yang dikembangkan pada suasana yang nyata, maksudnya kalau di field test ini diujikan kepada pengguna yang sesungguhnya sehingga produk ini sudah dianggap sudah selesai. Nah, kalau udah selesai, lanjut kepada ini tes nih, tahap penilaian. Tahap penilaian. Ini evaluasi model pool menurut TESMER ini. Self evaluation direvisi, kemudian one to one, expert review direvisi. Ini prototype 1 tadi, prototype 2, prototype 3, small group. Ini revisi lagi, ini baru ke uji lapangan. Ini bentuk gambarnya ya menurut TESMER, tahap evaluasi. Kemudian ini ada tahap penilaian, assessment phase. Kita perlu untuk mengetahui tingkat atau derajat penerapan teori model produk kita itu bagus adalah dengan menguji efektivitas produk yang dihasilkan. Kita harus uji lapangan nih. Lalu model PLUM ini kan PLUM ini punya kelebihan. Kelebihannya adalah satu, ini pada pendekatan research and development, produk atau model yang dihasilkan, maksudnya model pembelajaran atau produk ya, kita membuat produk atau model yang dihasilkan melalui serangkaian uji coba lapangan dan divalidasi oleh ahli sehingga memiliki nilai validitas tinggi. Berarti dah tinggi nih. Mendorong proses inovasi, prosesnya tiada henti. Lalu penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktif. Metode penelitiannya mencakup metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Lalu ada kekurangan lagi. Ada kekurangannya adalah yang pertama adalah pada prinsipnya butuh waktu yang panjang, relatif panjang, karena prosedur yang harus ditempuh ini relatif kompleks gitu. Kemudian yang kedua, pendekatan research and development ini dapat dikatakan sebagai penelitian here and now, yang terbaru ya, yang up to date. Sekarang dibutuhkan apa? Kalau kita sekarang butuh blended learning ya, pakailah ada sistem online dan offline, itu dibuat karena here and now. Di sini dan sekarang penelitian R&D ini tidak mampu digeneralisasikan secara utuh, karena pada dasarnya penelitian R&D ini pemodelannya bukan pada sampel, bukan pada populasi ya, sampel. Jadi hanya sebagai contoh aja gitu. Kita kalau mau uji ya ke sampel juga ya boleh gitu, bukan digeneralisasi. Kalau populasi kan secara keseluruhan nanti akan disebarluaskan bahwa generalisasi bahwa produk ini bagus, enggak. Jadi pada dasarnya model ini bukan pada populasi tapi pada sampel. Oke, ini saran kesimpulan bahwa metode research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan
produk tertentu. Model yang dikenalkan oleh Plum ini terdiri dari langkah-langkahnya yaitu preliminary research, analisis pendahuluan, prototyping fase, tahap prototype, kemudian assessment fase. Ini tahap penilaian. Untuk semua mahasiswa ya, kalau bisa mahasiswa dapat mengembangkan suatu produk melalui langkah-langkah penelitiannya dengan